Satyaku kudarmakan, dharmaku kubaktikan. Salam Pramuka. Ya, selamat malam rekan-rekan, khususnya untuk GL6 yang malam hari ini hingga besok melaksanakan kegiatan ODK secara online. Saya harap teman-teman sekalian juga tetap jaga kesehatan, jaga pikiran, jaga hati, jaga pola makan. Semoga pandemi ini segera berakhir. Di sini saya Andi Kurniawan Kristanto selaku salah satu bendahara di DKRW UKM Pramuka Wijaya ingin berbagi pengalaman maupun pengetahuan mengenai kebendaharaan. Ya, gak usah terlalu berat-berat pembahasannya ya, seperti di akuntansi, karena saya juga dari akuntansi. Nanti kalian juga, kalau saya jelaskan mengenai apa itu bendahara di lingkup akuntansi, malah kalian juga mungkin bingung kayak gitu. Oke, secara sederhana saya biasa dipanggil Kak Andi menyusun materi ini yang tanpa editan yang wah kayak gitu, cuma hanya gambar-gambar saja, tetapi saya juga mengutipnya dari berbagai sumber tertulis dan juga saya mendapatkan dari guru terbaik saya, yaitu pengalaman. Oke, yang pertama kita akan mengetahui pemahaman dasar dari bendahara maupun kebendaharaan itu sendiri. Oke, langsung saja. Yang pertama mengenai pengertian dari Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI. Bendahara ya, ini penanggung jawab, pemegang atau pengurus keuangan, dan sebutan lainnya yakni Perdana Menteri atau pemegang harta benda dari negara atau raja gitu. Di dalam permainan catur juga disebutnya menteri gitu. Kalau misalnya kita di pramuka, biasanya bendahara itu disebut sebagai juru uang, atau ada yang juga menyebut bendahara gitu, nggak apa-apa. Dan perbendaharaan itu sendiri juga merupakan tempat menyimpan harta benda, keuangan dan sebagainya, atau merupakan sebuah ilmu yang tidak ada habis-habisnya. Simpel kan? Itu aja pemahaman dasarnya. Daripada saya jelaskan lebih lanjut mengenai apa itu bendahara di lingkup akuntansinya, itu lebih luas lagi. Oke, langsung saja yang kedua yakni program kerja. Di dalam bidang yang ada di pramuka pasti mempunyai program kerja, entah itu bidang Eva Bank, Abdimas, Kacipra gitu. Tapi perlu diketahui itu bukan merupakan program kerja dari tiap-tiap bidang. Itu merupakan program kerja bersama yang dimana penanggung jawabnya adalah bidang. Maksudnya diamanahkan kepada bidang gitu. Jadi tetap itu prokerjanya merupakan prokerja bersama. Seperti di GL6 mungkin ODK ini merupakan sebuah program kerja. Nah, ini bukan cuma program kerja di bidang tertentu saja, tapi ini merupakan program kerja bersama yang harus diselesaikan dan dikerjakan bersama, seperti itu. Namun program kerja yang ada di bendahara itu biasanya disebut jobdesk. Adapun jobdesk bendahara yakni yang pertama ada pengadaan kas anggota tahun 2020. Ini udah umum sekali ya untuk seorang bendahara mengadakan pengadaan kas. Itu tujuannya untuk sebagai sumber penerimaan yang membiayai kegiatan operasional yang melibatkan setiap anggota dalam pramuka itu sendiri ya gitu. Lalu yang kedua ada penertiban administrasi keuangan. Penertiban administrasi keuangan ini memiliki tujuan untuk perekapan dana yang telah masuk maupun keluar secara terinci dan tertib.
Biasanya penertiban administrasi keuangan ini meliputi membuat buku kas, membuat laporan dana per bulan, membuat bukti pengeluaran kegiatan operasional, menghimpun bukti pemasukan, dan untuk administrasi kegiatan sendiri itu juga bendahara mendampingi, maksudnya dari bendahara umum mendampingi bendahara kegiatan, seperti itu. Yang ketiga yakni Jarkom kewajiban anggota. Nah, di sini saya mau tanya coba, siapa yang di sini belum pernah di Jarkom mengenai kewajiban anggotanya dari bendahara? Nah, itu bukan menyalahkan bendaharanya ya, tapi kita introspeksi diri juga bahwa kita harus saling mengingatkan. Kita udah punya kewajiban, ya harus kita lunasi terlebih dahulu sebelum kita mendapatkan hak yang pantas kita terima, seperti itu. Dan juga kalau misalnya bendahara lupa untuk menjarkom, bisa mengingatkan, jangan takut lah, ada bendahara nanti mesti ditarikin uang terus, seperti itu. Itu kan juga tujuannya untuk kembali ke kita sendiri, seperti itu. Dan yang keempat yakni pembuatan RAP dan SPJ per kegiatan. Pembuatan RAP dan SPJ per kegiatan ini dimaksudkan untuk membuat perencanaan pengeluaran dan pertanggungjawaban dana yang telah digunakan dalam setiap kegiatan. Tujuannya, setiap RAP dibuat dalam rangka untuk menyerap dana dari rektorat, dikti, maupun sumber dana lain seperti misalnya kerjasama dengan pihak luar dan sebagainya, seperti itu. Dan juga untuk setiap SPJ bisa dijadikan sebagai pertanggungjawaban terhadap dana yang telah diterima. Dan juga pembuatan RAP dan SPJ ini mempermudah kinerja bendahara kegiatan. Ya, itu dia jobdesk dari bendahara. Oke, lanjut. Yang ketiga ada RAP dan SPJ bendahara tuh. Nah, RAB itu sendiri apa sih? RAB merupakan suatu acuan atau metode penyajian rencana biaya yang harus dikeluarkan dari awal kegiatan hingga pekerjaan atau kegiatan tersebut telah dikerjakan. Simpelnya aja, RAB itu rencana anggaran biaya yang harus kita susun sebelum kita melaksanakan suatu kegiatan. Itu intinya. Secara garis besar, RAB terdiri dari beberapa komponen utama, yakni yang pertama ada jenis biaya. Jenis biaya itu kayak gimana? Jenis biaya misalnya kita memerlukan MMT kayak gitu, berarti di RAB-nya Dekdok itu ada tercantum MMT berapa kali berapa ukurannya berapa kali berapa, itu merupakan jenis biayanya. Ataupun dari Sigiat perlu bahan untuk outbound, itu alat-alatnya apa aja, tali pramuka, tali pramukanya ada enggak ada, beli minta dimasukkan dalam RAB. Nah, berarti RAB-nya untuk beli tali pramuka gitu di dalam Sigiat gitu. Ataupun juga dari administrasi untuk fotokopi, untuk print kayak gitu, itu bisa dimasukkan ke dalam RAB. Dan yang kedua itu ada volume biayanya. Biaya yang dibutuhkan itu ada berapa, misal untuk beli talinya 1 pak kayak gitu, untuk cetak MMT 1 lembar kayak gitu, maksudnya 1 MMT kayak gitu, itu merupakan volume biaya. Dan harga satuan ini merupakan harga yang umum ada di pasar. Kalau misalnya kita nggak tahu, kita bisa lihat di catatan bendahara tahun lalu, ataupun kita survei dulu ke tempatnya kayak gitu. Kalau misalnya nggak ada, kita nggak tahu berapa harga satuan biaya tersebut. Nah, itu 3 komponen utama itu semestinya ada dalam kita menyusun RAB sebelum RAB kita ajukan ke fakultas mungkin, ataupun ke pihak luar yang akan kita mintai kerjasama.